Ya, maaf, hari ini saya jadi supir terbang ketika Ustaz yang tidak bisa hadir. Kita akan bicara tentang bahwa manusia muslim wajib membina keluarga itu lillah. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, barangkali saya belum pengalaman urus rumah tangga ini. Maaf, usia saya di bawah 50 tahun. Kemudian ya saya kira tidak ada yang bisa disebut piawai dalam mengendalikan rumah tangga itu. Seperti tidak ada orang yang piawai mengerjakan sholat. Oh, ini sholatnya hebat, sholatnya cepat, kan itu tidak jadi ukuran. Gitu. Sholat cepat itu kan bukan sholat piawai. Begitu juga rumah tangga, nanti indikasi sakinah mawaddah warahmahnya silakan Bapak Ibu sendiri yang bisa merasakannya. Di dalam ayat Quran, Bapak Ibu sekalian, kita menemukan bahwa di antara orang-orang yang didoakan oleh malaikat, bahkan agar orang itu masuk ke dalam surga bersama segenap keluarganya, salah satu di antaranya adalah orang-orang yang punya rumah tangga yang bahagia. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 7 sampai ayat 9 itu adalah doa yang Allah berikan, doa malaikat yang disebutkan oleh Allah untuk orang-orang yang rumah tangganya bahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Dan mereka yang memikul arsy dan yang di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih, malaikat bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, malaikat terus-terusan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Rabbana, malaikat mengatakan, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilman, rahmat dan ilmu-Mu sangat luas atas segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabila, ampuni orang-orang yang mengikuti jalan-Mu. Waqihim adzabal jahim, dan hindarkan mereka dari azab jahanam. Rabbana, wahai Tuhan kami, adkhilhum, masukkan mereka, orang-orang yang tadi disebutkan tadi, jannati adn, ke dalam surga-surga allati wa'adtahu, yang telah Kau janjikan bagi mereka. Wa man shalaha min abaihim, dan masukkan juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau yang maha aziz dan maha hakim. Wa qihimus sayyi'at, dan hindarkanlah mereka dari kejelekan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimta, siapa yang dihindarkan dari kejelekan pada hari ini, sungguh telah Engkau memberikan rahmat kepadanya. Dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang agung. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita melihat bahwa ternyata orang-orang yang mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu didoakan oleh malaikat agar dia masuk surga bersama ayahnya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya semua. Dan kita berharap mudah-mudahan kita salah satu keluarga yang didoakan oleh malaikat, seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Mu'minun ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa saja, kalau saya pakai kira-kira, landasan kita ingin membina keluarga kita lillah di jalan Allah itu?
Yang pertama adalah bahwa kita harus memahami pernikahan itu merupakan mitsaqan ghaliza, perjanjian yang kuat. Di dalam surat An-Nisa ayat 21, wa kaifa ta'budunahu, dan bagaimana kau akan mengambil kembali mas kawin itu, wa qad afdha waqtukum ila ba'din, padahal kamu sudah saling bergaul. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka sudah mengambil dari kamu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Jadi menurut surat An-Nisa, perjanjian ayat 21 bahwa nikah itu disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Sungguh berat Bapak Ibu sekalian kalau menikah disebut perjanjian yang sangat kuat. Dalam Zahrul Tafasir itu disebutkan begitu, bahwa yang disebut dengan al-mitsaq al-ghadir asy-syadid al-qawi as-sabit, perjanjian yang kuat yang tetap tidak bisa berubah itu pernikahan. Makanya di dalam Quran untuk kata-kata mitsaqan ghaliza itu Allah yang menyebutkan 3 kali. Yang pertama surat An-Nisa ini, kemudian An-Nisa 154 dan surat Al-Ahzab ayat 7. Perjanjian Allah dengan Bani Israil dan perjanjian Allah dengan para nabi. Jadi ada 3 ayat yang menjelaskan mitsaqan ghaliza. Jadi sangat berat pernikahan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita menikah, ini seperti kita melakukan perjanjian, seperti para nabi melakukan perjanjian, seperti Bani Israil melakukan perjanjian. Berat. Makanya untuk menggapai keluarga yang lillah, yang membina rumah tangga lillah itu diawali bahwa kita harus memahami bahwa pernikahan itu adalah mitsaqan ghaliza. Nah, kalau sudah perjanjian yang kuat, saya kira tidak ada yang mau mengingkarinya. Sebab tidak ada seorang nabi begitu melakukan perjanjian dengan Allah, kemudian nabi mundur dari tugas-tugasnya. Dia kemudian mau jadi nabi dan selesai jadi nabi, itu tidak ada. Maka begitu kita melakukan perjanjian pernikahan dengan istri, berarti kita siap jadi suami dan istri siap jadi istri. Ayah harus siap jadi ayah, dan maaf, ibu harus siap jadi ibu. Tidak ada para nabi yang mundur jadi nabi. Makanya mudah-mudahan kita juga tidak mundur dari pernikahan kita untuk membina keluarga lillah karena Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya menemukan hadis riwayat At-Tabrani bahwa menikah yang harus dilakukan itu jangan salah motivasi. Harus lillah, benar-benar lillah. Dalam tafsir dalam hadis At-Tabrani dari Anas bin Malik, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tazawwaja imra'atan li izziha, siapa yang menikah dengan wanita karena untuk izzah. Wanita itu kita menikah karena ingin mengejar kemuliaan dari wanita itu. Ini karena wanitanya mulia, kita pengen nikah dengan dia. Lam yajidukullahu illa dhullah, Allah tidak akan menambah kepadanya kecuali kehinaan. Ngeri. Jadi kalau kita menikah karena ingin muliaannya saja dari wanita itu, maka hati-hatilah, kita akan dapat kehinaan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah ayat yang ayat turun, ayatnya itu, maka lil mu'mini wal mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah sudah memutuskan sebuah perkara, mereka pilih-pilih dari perkara itu. Kan ayat itu turun berkaitan dengan Zainab dinikahkan oleh Rasul dengan Zaid, kan begitu ya? Nah, begitu mau dinikahkan itu Zainab menolak, bahkan kakak Zainab datang kepada Rasulullah menolak itu, maka turun ayat. Dan kita tahu Rasulullah saking sayang kepada Zaid bin Harithah sampai Rasul ingin mengatakan Zaid bin Muhammad, karena Zaid diangkat anak oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah kemudian berkehendak ingin menikahkan Zainab yang cantik itu dengan Zaid yang kebetulan maaf dari Ethiopia, dari Habasyah. Kemudian Zainab menolak,
Bahkan kakaknya Zainab marah di depan Rasulullah, maka turunlah ayat, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas orang mukmin laki-laki dan perempuan memilih-pilih perkara itu. Kemudian terjadi pernikahan, tapi kandas di tengah jalan. Kemudian Zainab dan Zaid bercerai. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menikah dengan Zainab. Kenapa? Untuk menghapus hukum di adat kebiasaan orang jahiliyah, bahwa saat itu di hukum jahiliyah disebutkan anak angkat itu sudah jadi anak sendiri, dan ayah tidak boleh menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh anak angkat. Maka Allah menegakkan hukum, Rasulullah jadi contoh, kemudian Rasulullah menghapus hukum jahiliyah itu, kemudian menikah dengan Zainab. Dengan siapa Zaid kemudian menikah? Ini suatu waktu kemudian dalam sirah disebutkan Zaid sudah lama menduga, mohon maaf, hidup sendiri. Kemudian Zaid hidup sendiri. Tiba-tiba suatu waktu Rasulullah bilang di masjid itu sedang berkumpul seperti ini barangkali. Kata Rasulullah, akan datang wanita ahli surga, akan datang wanita ahli surga. Kemudian Zaid terperangah. Ya Rasulullah, siapa itu? Nah, kemudian tiba-tiba muncullah Aiman. Aiman yang pernah mengurus Rasulullah waktu Rasulullah masih kecil. Berarti sudah nenek-nenek wanita itu. Begitu muncul Aiman, bayangkan inilah wanita ahli surga, kata Rasulullah. Kemudian setelah beberapa lama Zaid datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengan wanita ahli surga itu. Kemudian dinikahkanlah Zaid dengan Aiman oleh Rasulullah, yang keluar anak Usama bin Zaid. Bayangkan orang ini siapa namanya? Loh, tua itu kan Aiman itu sama dari Abasah gitu. Luar biasa. Nah di sini barangkali Bapak Ibu sekalian, kita menikah itu bukan untuk mengejar kemuliaan dari wanita itu saja. Tapi kalau Zaid menikah dengan Aiman karena soleha, wanita surga di sini. Bapak pilih yang cantik tidak soleha atau yang soleha tidak cantik? Itu pasti pilihan itu cantik dan soleha. Itu susah. Yang penting itu soleha. Kalau dia cantik nggak apa-apa. Yang penting soleha. Kalau dia kaya nggak apa-apa. Yang penting soleha. Saya punya kawan mama waktu saya di pesantren, itu luar biasa. Itu Allah menakdirkan mengijabah doa dan harapannya. Saya bilang, menikah dengan wanita soleh, kita akan bahagia. Kata dia, menikah dengan wanita yang cantik. Kata saya, kenapa ente mikir kayak begitu? Kayak gak ngerti agama aja. Kalau antum menikah dengan wanita soleh tidak cantik, rugi, susah kita merubah kebahagiaan. Karena kita harus mengoperasi wajah itu mahal. Tapi kalau antum menikah dengan wanita yang cantik tidak soleha, itu biayanya murah. Dari pesantren kan itu. Akhirnya Allah mengijabah harapan dia, dan dia menikah dengan wanita yang cantik tapi tidak soleha. Mama, luar biasa. Bagaimana tidak solehanya? Karena wanita itu termasuk wanita musyrikah. Jadi percaya kepada percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau mau memandikan bayi harus mengeluarkan ini dulu beras dari karung 2 butir 3 butir ke tempat mandi supaya istri meridoi anak itu. Begitu. Luar biasa. 2 tahun menikah, 3 tahun saya datang lagi, bantu saya mau bercerai dengan istri saya. Ini artinya apa? Wanita cantik belum tentu membuat kita bahagia. Tapi perlu kita pikirkan kata-kata Profesor Habibie. Jangan menikah Anda dengan wanita yang sempurna, tapi menikahlah Anda dengan orang yang mencintai Anda. Kita akan berbahagia. Setuju ya? Sebab wanita yang sempurna belum tentu mau sama kita. Itu masalahnya. Menikah dengan orang yang mencintai kita, walaupun dia tidak sempurna. Jadi siapa yang menikah dengan wanita karena kemuliaannya, Allah akan memberikan keinginan. Wa man tazawwaja limaliha lam yajidhu Allahu illa faqran.
Dan siapa yang menikah dengan wanita karena hartanya saja, maka Allah akan memberikan kepadanya kefakiran. Jadi motivasi nikah ini benar-benar jangan ada motivasi dunia. Bahkan Rasul mengatakan, "Wa man tazawwaja li husniha lam yazidhullahu illa danahatan." Barang siapa yang menikah dengan wanita karena bagusnya wanita itu, Allah akan memberikan kerendahan pada laki-laki itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man tazawwajaha lam yatazawwajha." Dan siapa yang menikah dengan perempuan itu illa liyaqudda basarahu, kecuali hanya untuk menundukkan pandangan, wa yuhsina farjahu, dan untuk menjaga farjinya, kehormatannya, aw yasila rahimahu, atau untuk menyambungkan silaturahim, barakallahu lahu fiha wa barakalahu fihi. Dia akan jadi berkah buat wanita itu, wanita itu akan jadi berkah buat dia. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi motivasi nikah, kalau kita ingin lillah dalam bekerja, dalam menikah, membina keluarga, selain kita memahami mitsaqan ghalidha, berarti landasan kita menikah itu harus benar-benar lillah, untuk menjaga pandangan kita, menjaga silaturahim, menjaga farji. Mudah-mudahan pernikahan kita menjadi pernikahan yang berkah. Kemudian hadis yang lain apa itu? Nah, jelas. Mohon maaf kalau fotonya agak berlainan. Setiap foto itu biasanya perempuan di bawah, laki-laki di atas. Ini sedang memakaikan sepatu karena habis jatuh. Jadi jelas tujuan kita menikah itu ingin meraih sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu ayatnya sudah luar biasa. Ayat ini biasanya ada ayat di kartu undangan gitu. Kita sudah hafal ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Agar kita sakinah, damai. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kamu mawaddah dan rahmah. Jadi kita niat menikah itu untuk sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah itu apa? Rumah itu bahasa Arabnya salah satunya itu maskanu. Itu tempat damai. Tempat damai. Jadi berarti sakinah itu yang membuat damai. Damai. Bahasa Arabnya pisau itu sikinun. Sikinun itu pisau. Salah satu fungsi pisau itu untuk menyembelih ayam. Ayam kan tadinya kesana kemari. Begitu disembelih oleh pisau, langsung diam. Begitu orang itu kesana kemari, begitu nikah langsung diam. Nah itu sakinah. Diam, nggak kemana-mana. Maskan, tempat damai. Makanya sikin, maskan, sakinah. Makanya kalau orang Sunda bilang sakinah, dia ngena. Saya kira bisa dipahami. Tentram. Sakinah itu sakinah. Tentram. Sakinah. Jadi kalau sakinah itu tenang. Makanya saya sudah bilang ke ibu pengajian Selasa itu, kalau kita pengen sakinah itu kan, suami untuk sakinah itu kan 3M gitu ya. Menenangkan, menyenangkan, menggairahkan. Itu 3M itu jangan 3M yang tulis cuma berdarah, itu mengeluh, menguras, dan mengubur suami. Itu yang ada. Itu namanya istilah Aedes aegypti gitu. Menenangkan, menyenangkan, menggairahkan. Kalau suami itu harus pemajikan itu pakaian, marapan, jimaan, kandangan. Jadi tugas suami ngasih pakaian, ngasih marapan, makan, jimaan, bukan biologis, kandangan. Sakinah itu damai, tentram. Ada mawaddah. Tujuan kita menikah itu untuk mawaddah. Kalau Profesor Kuris itu mengatakan cinta plus mawaddah itu. Ada sayang, ada gairah, itu mawaddah. Kalau Profesor Kuris itu ada sayang, ada gairah, itu mawaddah. Nah kalau rahmah, kasih sayang tulus ikhlas lahir dari hati kita. Makanya itu Bapak Ibu, kalau kita ingin lillah, ingat bahwa di antara tujuan
rumah tangga itu untuk melahirkan sakinah mawaddah warahmah. Tidak pernah disebutkan dalam ayat Quran tujuan rumah tangga itu untuk numpuk-numpuk uang. Itu nggak ada. Tapi untuk sakinah mawaddah warahmah. Saya ketemu waktu ceramah di salah satu jamaah umroh Bapak Ibu, itu ada kakek-kakek, nenek-nenek itu, ya kita tidak tahu ya. Dalamannya hanya kelihatannya itu damai, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau orang sudah bilang kedigegewek panangan apa bahasa Indonesia digegewek gitu. Jadi kemana-mana tangannya itu dipegang. Itu kawan saya nanya itu, Bapak, Pak Haji ini sudah tua saja sampai seperti ini, bagaimana caranya? Kelihatannya mesra, bahagia. Apa kata beliau? Saya itu setiap tahun pasti harus umroh bersama istri ketika mengingat ulang tahun pernikahan. Ibu setuju kan? Kalau ulang tahun pernikahan ibu umroh, setuju tidak? Pakai telepon saya, begitu. Umroh, saya kira bagus. Terus yang kedua Pak Haji, beliau mengatakan, saya itu kalau di rumah Pak Ustaz, kalau di rumah itu saya itu tidak pernah mandi sendiri. Saya kalau mandi itu harus bersama istri. Jadi beliau itu kalau mandi itu senantiasa bersama istrinya. Itu dengan catatan jelas kamar mandinya ada di dalam kamar. Kan tidak boleh kita mandi bersama istri tapi kamar mandi di luar kamar. Itu buat mau anak incu kan, ini bahaya ini kan. Ini beliau luar biasa Pak. Jadi mengamalkan itu. Umroh setiap tahun dan mandi berjamaah. Rasulullah menganjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah kalau habis melakukan hubungan badan, Rasulullah mandi bersama istrinya. Itu kata Siti Aisyah tidak salah. Ya, itu. Silakan. Kalau tidak bisa umroh ya minimal nanti berjamaah bersama istri. Kalau umroh kan mahal. Kalau umroh kan mahal. Tapi kalau mandi kan bisa. Minimal kita bisa lah. Itu saya bagus. Sakinah mawaddah warahmah. Kalau dalam tafsir Fathul Qadir ya Asy-Syaukani itu luar biasa Pak, mengartikan sakinah itu ya. Kita tahu bahwa fa'innal jinsainil mukhtalifaini la yaskunu ahaduhuma ila al-akhar. Dua jenis yang berbeda itu tidak akan pernah damai, ya, tidak akan pernah tenang dengan yang lain. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kita dengan istri itu beda segala-galanya. Betul tidak? Beda cara berpikirnya, betul tidak? Beda keinginannya, beda untuk mendapatkan sesuatu, bahkan cara makannya beda. Kalau laki-laki itu kan makannya banyak tapi sekaligus begitu. Tapi kalau perempuan tuh makan sedikit tapi continue begitu. Yang saya rasakan ya, saya pernah saya dijemput oleh seorang profesor menggunakan mobil beliau oleh supirnya. Itu di dalam mobilnya itu luar biasa Pak, jas, buku, balat A, gitu kan, sepatu, kemudian apa namanya itu sendal, kopea, kemudian sama dasi, profesor. Tapi begitu pulang saya dianterin oleh supirnya pakai mobil istrinya, kebetulan dokter, itu lain lagi kondisinya itu. Jas putih, tergantung, itu jadi dokter kan. Kemudian rapi sekali itu, ada raningnya, permennya, itu di mobil istri itu begitu. Kemudian ada makanan yang lain. Ini kata saya ini pasti mobil istrinya, karena selain ada makanan, ada apa? Ada jas putih dokter. Jadi beda segala-galanya. Kalau sudah beda dua-duanya, nggak mungkin tanpa masalah, betul tidak? Makanya saya sering mengatakan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu keluarga mirip-mirip pegadaian itu, bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Masalah pasti ada. Ya. Mohon maaf, baik masalah yang kita buat. Waktu saya masih siaran di MG Pak, jam 10 sampai jam 12
itu 99% yang telepon saya ya, dan yang punya masalah itu semuanya ibu-ibu. Bayangkan Pak, saya kurang lebih 6 tahun 7 tahun itu siaran di FB itu. Setiap hari Senin saya hitung itu 99,9% yang telepon saya itu ibu-ibu, wanita. Jadi yang paling banyak masalah siapa dalam hidupnya? Wanita. Kenapa laki-laki tidak telepon? Karena yang membuat masalah. Jadi setiap dia ada telepon saya itu pasti wanita yang punya masalah karena suaminya. Jadi kalau begitu yang bermasalah hidupnya siapa? Jadi jangan sampai kita membuat masalah untuk istri kita. Saya diamanatin oleh seorang kiai, dia bilang, yang Pak Kiai, istri antum suka telepon nggak? Suka. Antum kesel nggak? Kadang-kadang Pak Kiai. Jangan pernah kesel ketika istri telepon. Kenapa? Itu adalah bagian cinta yang tidak mungkin bisa dirasakan kecuali istri Anda sendiri. Maksud Pak Kiai, ya tidak mungkin Anda merasakan kalau itu sebagai cinta. Gitu. Maka rasakan itu sebagai cinta. Jadi kalau Bapak telepon istri dan itu merupakan bagian cinta istri kita, insya Allah kita akan damai dengan telepon itu. Tapi kalau mau makan di bawah istri, nanti cinta, mama, papa lagi rapat, nanti. Itu biasanya responnya kurang positif. Makanya sepanjang apapun ibu SMS ke suami tanpa cinta, pasti jawabannya oke. Mau SMS apapun pasti jawabannya oke. Bapak ingat kata-kata Prof Habibie di sini, Presiden RI ketiga waktu kita nulis buku Habibie dan Ainun, ingat itu? Masih ingat kan? Sampai boleh buat puisi itu. Bukan aku yang setia, tapi engkaulah yang membuat aku setia. Nah, itu camkan itu yang membuat kita sakinah. Bapak yang punya BB sekarang kita buat itu status itu, atau yang Facebook itu statusnya, bukan aku yang setia, tapi engkaulah yang membuat aku setia. Silakan. Atau kirim SMS langsung di istri kita itu, bukan aku yang setia, tapi engkaulah yang membuat aku setia. Pasti sekitar tuh red jawab. Lebay gak ngerti. Mohon maaf. Ya, jadi sakinah mawaddah warahmah. Saya ingin mengartikan, kalau Ibu Abbas, mawaddah itu jima, rahmah itu anak. Dan ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang sudah menikah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang yang sudah menikah kemudian istrinya hamil, bahagia tidak Pak? Bahagia tidak? Kemudian lahir, bahagia tidak? Lebih bahagia. Bayangkan dengan orang yang berzina, ketika hamil, bahagia bingung. Itu beda. Wah, ya waktu masih siaran itu ada anak-anak pakai abu-abu Pak datang ke saya, nangis. Pak Ustaz pengen konsultasi. Kenapa? Nangis. Kamu nggak punya uang? Nangis lagi. Pak Ustaz harus bertanggung jawab. Gimana maksudnya? Dia terisak-isak yang keluar cuma itu. Pak Ustaz, saya berharap pacar saya bertanggung jawab. Jadi Pak Ustaz, titik-titik harus bertanggung jawab. Gitu. Sampai terisak-isak kedengaran, saya kaget. Kenapa Pak? Saya kelas 3 Pak. Terus saya hamil. Bayangkan Pak, bedanya orang yang menikah kemudian punya anak, orang menikah hamil, itu yang disebut mawaddah warahmah itu. Itu kata Ibu Abbas. Itu nggak Bapak rasakan kan? Kalau sudah 5 tahun Pak kita menikah nggak punya anak, dipertanyakan tidak kadang-kadang. Kenapa? Gitu kan? Itu bagian rezeki. Makanya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum punya anak jangan bingung Pak. Yang saya dengar Pak Amin Rais itu punya anak lama, betul nggak? Sampai 15 tahun kalau tidak salah, betul nggak? Tapi begitu dapat langsung banyak, itu begitu. Makanya para dokter bilang nantinya jangan sampai kita menahan untuk punya anak. Ya, silakan. Makanya para kiai sepakat di Indonesia membatasi kelahiran itu hukumnya haram. Yang harus dilakukan oleh kita itu mengatur kelahiran. Mengatur kelahiran.
Ini Bapak Ibu. Jadi untuk rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah itu, untuk lillah itu tujuan pernikahan salah satunya untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tujuan pernikahan itu salah satunya adalah untuk melahirkan generasi yang kuat, generasi yang soleh. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Ibnu Majah, takhayyaru lil tawfiq, pilih-pilihlah kamu untuk nutfah kamu. Mohon maaf, saya terjemahkan bebasnya itu, pilihlah tempat untuk menumpahkan air mani kamu. Itu kata Rasulullah. Artinya apa? Kita tidak boleh sembarangan menikah. Sampai Rasulullah mengatakan, hati-hati kamu dengan wanita cantik tapi berada di lingkungan yang rusak. Rasul sampai mengatakan buat kita. Kalau keluarga kita ingin lillah, niatkan ketika kita berumah tangga itu untuk melahirkan generasi yang soleh. Saya tanya Bapak Ibu, kalau kita ingin melahirkan generasi yang soleh, kita akan fokus dengan istri kita atau istri orang? Saya tanya Pak. Kalau kita ingin melahirkan generasi yang soleh, kita akan fokus terhadap istri kita atau istri orang? Istri kita supaya soleh. Maka yakin orang yang senantiasa berfokus kepada istri orang, dia sudah tidak ingin rumah tangganya lillah. Gitu. Setuju nggak Pak? Ya. Berat. Makanya keluarga yang sakinah, yang mawaddah yang rahmah itu bukan keluarga tanpa bertengkar. Saya alhamdulillah tidak pernah bertengkar. Tapi kalau ditengkari oleh istri saya sering. Itu jangan bertengkar. Tapi kalau kita diajak bertengkar, itu ya gimana lah kalau diajak itu. Jangan bertengkar. Ya kan beda kita dengan istri itu. Beda nggak Pak? Ibu pengen dikasih uang banyak, suami pengen kasih uang sedikit. Beda. Udah beda kita sama istri. Bisa tekan. Banyak masalah. Nah, makanya ingat bahwa kalau kita ingin keluarga kita lillah, yakinkan bahwa tujuan salah satu pernikahan kita ini ingin melahirkan generasi yang soleh. Berarti yang soleh. Oh kebayang kalau anak kita jadi imam, salah satu dikasih kesolehan buat kita yang remeh-remeh Pak. Jadi imam ketika sholat tarawih, luar biasa. Saya kemarin ketemu dengan seorang ustaz, anaknya ada 5, semuanya hafal Quran. Yang paling kecil yang 10 karena baru TK juga belum. Yang pertama hafal 30 juz. Makanya Pak Jul bisa dipanggil ke sini, Ibu Wiwi Buriani ke sini. Yang hafal untuk anaknya 10 orang ya, yang hafal Quran, semuanya 30 juz. Dan anaknya ini yang pertama Aab yang saya kenal itu, dia tamat dari ITB, itu hafal Quran 30 jadi 10 anak semuanya hafal Quran. Nah ini perlu dipanggil oleh kita di sini. Sudah ya? Oh sudah. Saya memang tahu dulu. Kiat-kiatnya bagaimana gitu supaya benar-benar anak kita dekat dengan Quran. Kan Bapak, saya tanya Bapak bahagia tidak anak kita baca Quran atau anak kita main main PlayStation apa itu namanya PlayStation itu. Kita senang lihat ibu senang lihat suami baca Quran atau senang dikasih uang 10 juta oleh suami? Oke, dua-duanya Pak Ustaz pasti perempuan betul ya? Serahkan kita menikah itu tujuannya agar lillah itu kita ini generasi kita itu apa? Soleh. Salah satu ciri solehnya anak kita dekat dengan Quran. Setuju Pak ya? Itu aja dulu Pak. Alhamdulillah di Telkom luar biasa. Saya ketemu dengan beberapa alumni Telkom, ITT Telkom. Sekarang sudah Telkom University ya. Tapi sayang Pak Zul, kenapa anak-anak yang hafal Quran itu tidak kerja di Telkom? Itu. Tapi alhamdulillah kebanyakannya Telkomsel. Masih Telkom. Itu rata-rata yang hafal Quran generasi di Masjid Darul apa namanya itu? Samsul Ulum. Itu luar biasa.
Saya ceramah di Telkom saya saat itu di Jawa Barat. Tiba-tiba ada yang meluk dari belakang saya. Ustaz, luar biasa kita. Dengar, anak manajer saya, Allahu Akbar. Manajer bilang aneh, Allahu Akbar. Antum manajer, aneh manajer, Allahu Akbar. Tuh manajer bilang anak itu kan luar biasa. Artinya dia ngerti bahasa Arab. Udah dengar kan? Gimana? Hafalan antum? Masih saya 30 juz. Manajer di Telkomsel saat itu hafal Quran 30 juz. Kira-kira akan dapat berkahnya nggak tahu saya? Insya Allah luar biasa. Kapan ngaji? Sudah saya. Alhamdulillah. Anak tidak Telkom. Sayang kalau generasi seperti itu diambil dari perusahaan lain. Alhamdulillah masih di bawah nama Telkom. Itu saya setuju. Makanya kalau ada yang hafal Quran melamar, ada dipermudah syaratnya. Tapi dengan tidak apa namanya, tidak melupakan apa, jelas apa namanya itu yang lain-lainnya, gitu ya. Dan biasanya anak-anak yang hafal Quran itu kuliahnya benar. Itu IPK-nya paling tinggi. Padahal kalau kuliah itu pakai jubah. Kuliahnya pakai jubah kan. Dulu tuh ITT Telkom itu kan putih sama biru, kayak SMP gitu kan. Nah, tapi kalau SMP pakai celana panjang, ITT Telkom. Kan itu saja. Itu SMP pakai celana panjang gitu. ITT Telkom gitu. Itu dia tuh kalau kuliah panjang segini, celananya kelihatannya ini dulu sedikit. Hafal Quran 30 juz, IPK paling tinggi. Kan senang lihat zaman. Wah, luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi kata Rasulullah, kembali ke sini, pilih-pilihlah tempat lupa kamu nanti. Nikahkanlah orang-orang yang sepupu. Nah, sepupu dalam akidah, dan nikahkanlah kepada mereka anak-anak perempuan kamu. Orang-orang yang kamu pilih itu yang soleh-soleh, kata Rasulullah. Jadi kita niat itu untuk punya generasi yang soleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa menikah itu, kalau kita ingin rumah tangga kita ditegakkan lillah, ingat menikah itu adalah bagian untuk menyempurnakan agama. Luar biasa Bapak Ibu. Dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu," apabila seorang hamba menikah, faqad kamula nisfuti, sungguh sempurna setengah agamanya. Bayangkan Bapak, kalau agama itu segini, setengahnya itu sempurna dengan menikah. Setengah lagi apa? Haji, sholat, jihad, zakat. Itu 1 kali. Kalau 2 kali itu berarti itu tafsir yang salah. Jangan punya tafsir yang batil, yang salah. Ya. Nikah berapa kali saja setengah agama sempurna, itu begitu. Jangan pakai sekali 2 kali loh malah ya. Salah tafsirnya. Kata Rasulullah, "Fal yattaqillah fi nisbil baqi." Hati-hati, ya. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan sisa yang setengah lagi. Zakat, sholat dan sebagainya. Bayangkan, kalau kita sudah merasakan nikah itu setengah agama kita sempurna, berani gak kita menyia-nyiakan istri kita? Berani gak kita menyia-nyiakan suami kita? Berani gak kita menyia-nyiakan anak kita? Kalau nikah itu setengah agama. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa membina rumah tangga dengan. Bahkan di dalam hadis yang lain Bapak Ibu, ini hadis menurut sebagian ulama dhaif, tapi sebagian mengatakan hasan. Innar rajula idza nadhara ila imra'atihi, sesungguhnya seorang suami apabila melihat istrinya, kemudian wa nadhara ilaihi, dan istrinya melihat kepada suaminya, nadharallahu ilaihi ma nadharata rahmati, Allah akan melihat keduanya dengan penglihatan rahmat, memandang dengan penuh rahmat. Baru melihat saja Pak. Jadi Bapak pernah melihat istri kita kan? Kalau istri kita suka nih, gitu. Jadi kalau kita lihat istri, aduh si mama gitu. Itu atau ibu lihat,
si papa. Allah akan melihat kita dengan penuh rahmat. Bahkan apa di sini? Fa'idha akhadha bikaffiha tasaqatat dunubuhum min khilali asabihim. Apabila suami itu mengambil tangan istrinya, akan keluarlah dosa-dosa itu dari sela-sela jarinya. Bayangkan. Jadi kalau kita pegang tangan istri kita itu, dosa-dosa kita itu berguguran ke bawah sela-sela jari. Makanya kenapa istri kita itu Pak, kalau tidak dipegang tangan sudah ada sedikit gak enak. Jadi kalau kita lewat jalan pegang istri kita ini, ingat selain menyelamatkan istri, dosa-dosa kita berguguran. Kita Tuhan, kemarin aku pegang tangan orang lain, tangan ini itu berguguran dosa. Dosa itu nggak berguguran Pak. Hati-hati. Mudah-mudahan kalau kita Bapak Ibu merasakan bahwa menikah seperti itu, yakinkan kita akan membina keluarga kita dengan benar. Memandang istri, Allah memandang kita dengan penuh rahmat. Pegang tangan istri, dosa kita berguguran. Luar biasa. Ini merupakan kebahagiaan buat kita. Dan luar biasa Bapak Ibu, dalam hadis yang panjang Rasul mengatakan, inna yasaqu lan tunfiqu nafaqatan tabtadi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatan taj'aluha fi imrati. Saat tidaklah kau memberikan infak, nafkah kecuali hanya untuk mengharapkan ridho Allah, kecuali kau akan dapat pahala dari infak itu sampai engkau memberikan suapan kepada istri. Jadi begitu kita satu suap itu luar biasa, itu kebaikan. Jadi kalau istri kita makannya banyak, itu berbahagia ya, karena itu banyak kebaikan buat kita. Sudah jam 1 Bapak Ibu. Maaf ini masih ada yang sampaikan, tapi ingat bahwa pernikahan kita itu akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita ingin keluarga kita ya dibina dengan lillah, kita tahu bahwa pernikahan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Qulubukum ra'in wa qulubukum mas'ulun an ra'iyati. Dan yang terakhir ingat Bapak bahwa dengan pernikahan itu kita ingin melahirkan generasi yang kuat. Mudah-mudahan kita bisa membina keluarga kita dengan landasan lillah, dan mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh kita semua dalam pernikahan kita. Sudah jam 1 yang kita tidak boleh menurunkan etos dan produktivitas. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan berkah, dan mudah-mudahan begitu datang ke rumah kita bisa bertemu dengan istri dan anak-anak kita. Kita bersyukur Bapak, saudara adik-adik kita yang SMA kemarin sudah ujian nasional, hari Rabu kemarin beres. Mudah-mudahan mereka lulus semua. Mudah-mudahan anak-anak kita juga lulus, dan mudah-mudahan anak kita nanti bisa melanjutkan sekolah ke tempat yang layak, yang baik.